Hai semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi di sini tuh saya habis nyuci ya. Ini tuh pakaiannya udah selesai saya jemur. Alhamdulillah cuaca hari ini tuh sangat cerah setelah kemarin itu hujan. Oke, pertama-tama di sini tuh saya mau sarapan mangga dulu ya teman-teman. Kebetulan ini mangganya banyak. Alhamdulillah walaupun seharian saya itu kebanyakan makan mangga, tapi saya itu nggak ada diare ya teman-teman. Kebanyakan katanya itu orang-orang kalau misalkan kebanyakan makan mangga pasti seharian itu bakal bolak-balik ke WC, tapi kalau saya alhamdulillah nggak kayak gitu. Oh ya, ini tuh rasa mangganya benar-benar manis banget ya teman-teman. Di sini saya pagi-pagi tuh sarapan mangga dulu karena nanti saya mau bikin nasi kuning, jadi ini makanya buat pengganjal perut aja gitu ya. Jadi akhir-akhir ini tuh saya suka banget sarapannya pakai mangga ya, karena juga kan mangganya banyak nggak habis-habis ya. Seandainya aja kalau misalkan banyak uang gitu, pengennya sih setiap pagi sarapannya pakai buah ya, buah apa aja yang dibeli gitu. Tapi ya berhubung saya bukan orang kaya, jadi makan buahnya seadanya aja yang ada di kebun. Kalau ada pisang biasanya saya sarapan pagi itu pakai pisang juga. Oke, mari makan ya semuanya. Ini juga mangga saya udah mau habis, dan nanti saya mau nambah lagi ya teman-teman karena masih kurang. Nah ini sekalian juga saya makannya sama anak-anak karena katanya mereka juga pengen makan mangga. Saya pernah baca di salah satu grup yang pernah saya ikuti dulu, katanya kalau perut kosong itu sebaiknya sarapan buah dulu ya sebelum masuk ke yang lain kayak makanan olahan gitu. Nah oke lah, lanjut. Di sini saya udah selesai makan mangganya. Sekarang saya mau ambil bihun sama kerupuk juga karena saya langsung aja mau masak nasi kuningnya. Pokoknya sebelum masak nasi kuning di sini tuh saya wajib banget pertama-tama itu harus ngerendam bihunnya dulu, karena kan biasanya bihun itu paling lama gitu ya lembeknya. Jadi dia yang harus pertama disiapin, karena saya juga ngerendamnya pakai air dingin aja bukan pakai air panas, jadi agak lama dia itu lembek. Nah oke lah, lanjut. Di sini saya mau siapin bumbu nasi kuningnya. Oh ya, BTW ini tuh videonya seharusnya tayang sebelum video yang sebelumnya itu ya teman-teman. Pokoknya mohon maaf banget ya karena videonya ini agak acak-acakan gitu. Nah ini adalah rempah-rempah yang dikasih sama tetangga saya, yang ada jahe sama kunyit terus sama cabai juga yang udah saya halusin di video sebelumnya. Sebenarnya saya tuh nggak ada rencana buat bikin nasi kuning, tapi berhubung di sini tuh saya ada banyak rempah-rempah yang dikasih tetangga, jadi langsung aja saya mau bikin nasi kuning. Kebetulan saya juga ada banyak stok ikan ya yang saya beli di pasar sore. Ini jahe sama kunyitnya itu besar-besar ya teman-teman, mungkin itu ditanam sendiri di kebun mereka. Saya pernah nanam jahe di samping rumah, udah tumbuh, udah agak besar, tapi ternyata anak-anak itu sering main di samping rumah dan akhirnya keinjak. Terus kunyit juga pernah nanam di depan rumah, udah agak besaran juga, sama tetap aja mati, mungkin sering keinjak kali ya sama orang-orang yang lewat. Padahal saya nanamnya bukan di jalan gitu loh, di pinggiran, tapi ya tetap aja suka keinjak. Oke lah, di sini tuh saya minta tolong sama kakak Cindy untuk numbuk bumbunya ya teman-teman. Di sini tuh untuk nasi kuning saya cuma pakai jahe, merica, kunyit sama bawang putih. Alhamdulillah ya, senangnya kalau punya anak gadis jadi bisa dimintain tolong, karena di sini juga saya sambil nyiapin yang lain ya teman-teman. Karena kalau bikin nasi kuning kayak gini tuh agak ribet sih. Nah di sini saya mau siapin untuk berasnya. Ini tuh tempat berasnya udah hampir kosong ya teman-teman, jadi itu saya ambil sisa berasnya aja. Soalnya itu tuh beras yang bagus yang dikasih sama mama saya, jadinya itu mau saya bikin nasi kuning. Terus saya tambahin 1 kaleng susu lagi di karung ya teman-teman. Jadi ini tuh saya masak nasi kuningnya 3 kaleng susu gitu loh, dan ternyata pas matang ini tuh kebanyakan. Oke lah, di sini tuh saya udah selesai cuci berasnya. Seperti biasa saya nyucinya 3 kali aja. Nah di sini juga kakak Cindy itu udah selesai numbuk bumbu yang tadi. Jadi untuk nasi kuning kali ini tuh saya mau masak pakai magicom ya teman-teman, biar nggak terlalu ribet juga. Ini pertama kalinya sih saya masak nasi kuning di magicom kayak gini, semoga aja berhasil.
tapi pasti berhasil lah ya, karena kalau bikin nasi kuning kan gampang ya, nggak ribet, sama aja kayak masak nasi biasa, tapi ini kan cuma pakai bumbu aja dan santan gitu ya. Nah, di sini saya udah masukin bumbunya ya. Itu tadi bumbunya saya tapis biar bagian kasarnya itu nggak masuk ke ke berasnya. Nah, ini santannya juga saya itu cuma pakai satu aja. Habis itu ini tuh saya tambahin air lagi, terus saya tambahin masako dan juga garam biar rasanya itu lebih enak. Nah, ini saya mau cicipin dulu untuk rasanya ya teman-teman, dan alhamdulillah rasanya udah pas. Terus di sini juga saya mau tambahin daun pandan. Itu daun pandannya sebelumnya udah saya cuci. Sebenarnya sewaktu ada pas suami itu saya pengen bikin nasi kuning, tapi berhubung rempah-rempah saya itu nggak ada, cuma sedikit, jadinya malah nggak jadi deh saya bikin nasi kuning. Padahal nasi kuning kayak gini tuh kesukaannya Pak suami ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini saya mau siapin ikannya juga. Ini ikannya mau saya rebus dulu ya teman-teman. Untuk ikannya saya cuma ambil 4 ekor ya, tapi ternyata itu terlalu sedikit karena saya bihunnya itu pakai 2 keping. Sebelumnya cuma 1, tapi kayaknya terlalu sedikit, jadinya saya tambahin 1 lagi. Oke, lanjut. Di sini tuh untuk bihunnya udah mengembang ya teman-teman, jadi langsung aja ini tuh mau saya gunting-guntingin dulu. Pokoknya kalau masak nasi kuning kayak gini tuh nggak bisa diem dulu ya teman-teman, ada aja gitu yang dikerjain. Nah, ini mau saya tirisin dulu untuk bihunnya ya, saya biarin dulu kayak gini. Di sini saya mau pindahin dulu pancinya, karena saya mau goreng kerupuk. Tapi sebelum goreng kerupuk ini saya mau pindahin minyak dulu ke wadah minyak. Jadi hari ini tuh hari Minggu ya teman-teman. Ini saya tadi habis nitip ke kakak ipar buat beliin minyak sama telur. Di sini sebenarnya si Ade itu udah nggak sabar banget ya teman-teman, pengen makan nasi kuningnya, tapi ini prosesnya masih agak panjang ya, karena itu juga ikannya masih direbus. Nah, sementara nunggu ikannya direbus, saya sekalian aja mau goreng kerupuk biar kerjaan saya itu cepat kelar. Oke, ini ikannya kayaknya udah matang ya, jadi ini mau saya pindahin ke piring dulu. Ini tuh belum saya suwir-suwir ya teman-teman, saya diamin dulu agak dingin gitu, karena nanti juga saya itu mau ngerebus telur dulu ya teman-teman. Kebetulan kakak ipar saya itu baru aja sampai dari pasar, jadi ini telurnya langsung aja mau saya rebus. Oh ya, ini tuh saya tadi nitip buat dibeliin telurnya setengah papan aja. Saya ngerebus telurnya 3 aja ya teman-teman, buat kita bertiga. Terus untuk sisanya saya taruh aja di keranjang, terus saya masukin ke bawah meja ya. Oh ya, di sini tuh kakak Cindy udah pergi ke tahlilan 7 harian gitu sama kakak ipar saya sama tantenya. Jadinya yang makan nasi kuningnya itu cuma kita berdua, karena kakak Cindy itu pulangnya sore ya. Soalnya kakak ipar saya itu bantu-bantu gitu di tahlilan, karena malamnya ada tahlilan 7 hari gitu loh. Tapi nanti saya juga mau antarin nasi kuning ke kakak ipar saya, walaupun dia itu lagi nggak ada di rumah, karena di rumah ada anaknya ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya. Jadi di sini tuh saya udah mau goreng kerupuk. Ini adalah kerupuk udang ya. Ini udah lama sih di box belanjaan saya. Pokoknya biasanya saya itu goreng kerupuk kalau mau kalau lagi kepengen aja sih, nggak tiap hari gitu harus ada kerupuk. Selesai goreng kerupuk, ini tuh saya langsung aja mau masak lauk untuk nasi kuningnya. Sebelumnya di sini minyaknya saya kurangin dulu ya, karena tadi kan banyak ya minyaknya. Habis itu ini saya masukin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya ini saya cuma pakai bawang putih, merica sama jahe. Terus ini saya masukin untuk ikannya. Jadi di daerah saya itu wajib banget ya kalau nasi kuning itu lauknya bihun campur ikan kayak gini, terus pakai telur rebus juga. Oke, ini ikannya saya diamin dulu ya sampai dia itu agak kering gitu. Selanjutnya di sini saya mau potekin cabai dulu, karena saya juga mau bikin sambal. Biasanya kalau saya itu bikin sambal untuk nasi kuning, saya bikinnya sambal bawang ya, karena rasanya itu lebih enak.
Oke, lanjut lagi ke ikan yang tadi. Jadi ini ikannya udah agak kering. Selanjutnya di sini saya masukin untuk bihunnya. Jadi bihunnya ini enggak saya masukin semua ya teman-teman, soalnya itu udah kebanyakan. Berhubung juga ikannya itu enggak terlalu banyak. Nah, di sini saya mau tambahin masako sama garam biar rasanya itu lebih enak ya, karena ini masih agak kurang gitu rasanya. Ini langsung aja saya aduk-aduk lagi pakai 2 sendok kayak gini biar dia itu lebih tercampur merata. Oke, ini udah matang ya teman-teman, rasanya juga udah pas. Langsung aja saya pindahin ke baskom. Di sini si Ade udah nggak sabar banget ya teman-teman, dia itu bolak-balik nanyain. Oke lah, lanjut. Di sini saya mau goreng dulu cabe sama perbawangan ya, yang mau saya bikin sambal. Dan ini tuh wajib banget ditutup ya biar cabenya itu nggak loncat gitu kemana-mana. Nah, sambil nunggu di sini juga saya mau sambil pindahin air minum. Di sini juga saya itu rapihin kerupuk yang tadi sisa saya goreng. Nah, ini saya udah selesai bikin sambalnya, terus telurnya juga udah saya kupas. Jadi semuanya udah siap ya teman-teman. Terus di sini juga nasi kuningnya itu udah dari tadi matang, tapi ternyata bagian atasnya itu kayak kurang matang gitu loh. Mungkin karena saya itu bikin nasi kuningnya terlalu banyak, jadinya ini tuh bagian atasnya nggak terlalu matang. Tapi nggak apa-apa, ini karena si Ade udah nggak sabar, jadi saya mau ambilin dia nasi kuning yang bagian bawahnya ya, karena bagian bawah udah matang. Ini saya aduk-aduk lagi ya teman-teman, tapi alhamdulillah itu tuh bakal matang merata ya. Oke, di sini juga saya mau sekalian buat makan ya. Ini juga saya ambil nasi kuning yang bagian tengahnya. Bihunnya ini kebanyakan ya, tapi ikannya itu terlalu sedikit, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini saya ambil telur juga, terus saya juga mau ambil sambal sama kerupuk. Masya Allah, di saat lagi voice over ini saya malah jadi kepengen lagi, soalnya ini tuh video yang udah agak lama ya teman-teman, baru sempat saya edit sekarang. Insya Allah kalau udah ada Pak suami baru saya mau bikin lagi, soalnya bikin di Magicom kayak gini tuh nggak terlalu repot juga ya teman-teman, walaupun memang banyak yang harus dikerjain. Nah, di sini saya nanyain sama si Ade apakah dia itu mau pakai bihun, dan katanya iya. Oke, ini kita mau makan dulu ya. Kalau untuk kakak ipar nanti aja saya ambilin, soalnya harus nunggu nasi kuningnya itu matang merata. Oke teman-teman, mari makan. Kalau begitu sampai sini dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.